Berkat hilirisasi Jokowi, ekspor manufaktur Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan. Bahkan investasi Indonesia melepasi target pada tahun 2022 guys, sehingga 1,207 triliun rupiah. Bagaimana bisa terjadi begitu guys? Apakah yang dilakukan oleh Indonesia sehingga mendapat keuntungan sebanyak itu? Bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah. Oke guys, hari ini saya mahu menyaksikan satu video daripada channel iaitu Hunting Permen Asik. Okey, teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe, klik tombol loceng tanda dukungan anda juga kepada channel Hunting Permen Asik. Okey, judul yang kita mahu menyaksikan ialah Drop Cuan Singapura, Invest Jokowi terbesar di dunia sehingga 1,207 triliun. Oh, bayangkan guys, kita lihat bagaimana keuntungan selepas Indonesia melakukan hilirisasi di dalam negeri atau berkat hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah serta Jokowi. Kita lihat bagaimana keuntungan itu hingga melepasi target pada tahun 2022 iaitu 1,207 triliun rupiah. Bayangkanlah guys, keuntungan itu bukan saja tersebar di seluruh Indonesia, malahan tersebar di seluruh dunia. Itulah keuntungan yang didapati oleh Indonesia apabila melakukan hilirisasi di dalam negeri Indonesia sendiri guys. Dan itulah apa yang kita lihat semenjak pemerintahan Bapa Presiden Jokowi ini, Indonesia menjadi rebutan daripada investor luar untuk melabur di dalam negeri. Jadi apa yang diimpikan oleh Bapa Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju pada tahun 2045, pada tahun 2045 nanti genap iaitu usia Indonesia 100 tahun. Dan itulah target Indonesia dan target Bapa Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju di antara di dalam dunia. Jadi guys, bagaimana cerita yang kita mahu reactionkan dan bagaimana cerita yang mahu disampaikan oleh Hunting Permen Asik ini? Tapi saya mohon kepada teman-teman, tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Hunting Permen Asik. Dan seperti itu saya akan memberi sedikit komentar di hujung videonya. Tanpa basa-basi dan tanpa beringah lagi, ayo kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Negara-negara yang maju biasanya yang disebut bagaimana memulai bisnis yang mudah itu dilakukan. Nah, kita ini berkompetisi sama Singapura. Singapura mengatakan kamu datang, kamu bawa duit, kamu investasi, monggo. Makanya untuk kita, kenapa kita mereformasi birokrasi, memperbaiki iklim investasi, itu supaya kita menjadi high income country. Investasi di 2022 kita masih bisa mencapai target yaitu di atas 1.200 triliun, tepatnya di 1.207 triliun rupiah. Ini sangat baik karena hampir semua negara sekarang ini rebutan yang namanya investasi. Kenapa mereka mau berinvestasi? Banyak hal. Yang pertama, pemerataan infrastruktur yang tidak hanya di Jawa saja, tapi sudah hampir merata di luar Jawa. Entah itu jalan tol, entah itu pelabuhan, entah itu airport, entah itu jalan provinsi. Kemudian stabilitas sosial dan politik dan keamanan itu kita dianggap baik. Dan juga fundamental ekonomi kita yang juga dianggap baik. Sehingga orang mau berinvestasi di negara kita. Saya izin melaporkan tentang apa yang telah diumumkan oleh Bapak Presiden. Selama kuartal keempat, alhamdulillah, kita mampu mencatat pertumbuhan investasi sebesar 314,8 triliun rupiah. Secara Q&Q, antara perbandingan kuartal ketiga dan kuartal 4 itu tumbuh 2,3%. Tapi secara year on year itu tumbuh sekitar 30,3%. Jadi bayangkan pertumbuhan investasi kita itu sebesar 30,3% dikaitkan dengan tahun kemarin. Dan mereka memprediksi Indonesia pun tetap tumbuh di atas 5%, yang merupakan
di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara lain, baik tentu yang G20 apapun dunia. Wow. Jadi negara untuk maju tadi manusianya, infrastrukturnya, institusinya, kelembagaannya yang bagus. Dan itu yang menjadi syarat untuk negara itu mampu produktif. Negara yang maju biasanya aturannya nggak ruwet. Kenapa Presiden Jokowi begitu kepingin mereformasi supaya birokrasi dan aturan nggak bundet sampai di bawah? Pada 2045, tepat 100 tahun usia Indonesia, Presiden Joko Widodo meyakini ekonomi Indonesia akan mencapai puncak kejayaannya. Fakta yang tidak bisa dipungkiri menjadi sebuah hal yang begitu sejuk dan membanggakan warga negara Indonesia. Orang-orang Indonesia tentu begitu gegap gempita melihat Indonesia saat ini maju. Bukan hanya infrastrukturnya saja yang maju. Tentu untuk mencapainya tidaklah mudah. Betul. Ada banyak hal yang harus dilakukan agar Indonesia bisa naik level dari middle income country atau negara berpendapatan menengah menjadi high income country atau negara berpendapatan tinggi, seperti memperbaiki sumber daya manusia, menyediakan infrastruktur yang bagus dan memperbaiki institusi dan kelembagaan. Menteri Keuangan atau Menkyu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu hal penting yang menjadi ciri dari negara maju adalah aturannya tidak rumit, sehingga proses untuk menciptakan usaha dan memperkuat ekonomi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Itulah yang menjadi alasan Presiden Joko Widodo menggaungkan gerakan reformasi birokrasi dengan menyederhanakan berbagai perizinan dan pelayanan. Pasalnya selama ini pelaku usaha di Indonesia kerap kali harus melewati berbagai tahapan yang membuat dana bisnisnya habis hanya untuk mengurus proses pembuatan bisnis tersebut dengan berbagai oknum. Sri Mulyani menyebut jika saat ini Indonesia juga sedang berkompetisi untuk mendapatkan investasi dengan Singapura. Untuk itu, sebagai negara yang sedang berjalan ke arah maju, maka reformasi birokrasi menyederhanakan aturan menjadi penting untuk memperbaiki iklim investasi. Langkah 1000 yang telah diambil oleh Jokowi mulai menampakkan hasilnya. Berkat hilirisasi, ekspor manufaktur Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan. Bahkan terbaru nilai investasi Indonesia pada tahun 2022 tercatat telah mencapai melebihi target hingga 1.207 triliun rupiah. Melebihi target ya? Realisasi pencapaian investasi tersebut tersebar di seluruh Indonesia, di mana 53% di luar Pulau Jawa dan 47% di Pulau Jawa. Ini tentu menjadi kabar baik untuk masyarakat Indonesia. Nyatanya, setelah ditangani Jokowi, Indonesia bisa menjadi rebutan negara luar untuk investasi di Indonesia. Dahsyat. Ada sejumlah hal yang menarik investor dari berbagai negara untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satunya adalah pemerataan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Indonesia, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Selain pemerataan infrastruktur, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa stabilitas sosial, politik, dan keamanan di Indonesia juga dinilai baik oleh banyak negara. Bayangkan Presiden ya. menyebut kontribusi kepemimpinan Indonesia di G20 dan ASEAN turut menjadi faktor pendukung para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Di tengah krisis finansial dunia, Indonesia masih dipercaya menjadi tujuan investasi. Presiden pun mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati dan mengambil kebijakan yang tidak berdampak pada kepercayaan global tersebut. Mengingat manfaatnya yang besar dan mendongkrak pertumbuhan perekonomian. Mengingat manfaatnya yang besar dalam mendongkrak pertumbuhan perekonomian negaranya di tengah terpaan ketidakpastian global. Presiden menekankan bahwa investasi harus terus dijaga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Betul. Pemerintah juga terus mengamati dan mempelajari arah pergerakan investasi untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat terkait investasi di tanah air. Dengan dibangunnya sistem online single submission atau OSS, diharapkan bisa terus meningkatkan kecepatan sekaligus menyederhanakan pengurusan izin investasi. Indonesia sudah ada di arah yang benar. Untuk mewujudkan mimpi Indonesia menjadi maju, tentu akan butuh perjalanan panjang.
Tapi jalan yang panjang jika dijalankan dengan baik itu hanya tinggal tunggu waktu saja. Betul. Kita tahu bahwa negeri ini sedang berpacu dengan waktu, sekaligus agak berdebar-debar setelah nanti Jokowi selesai menjabat pada 2024 Ya, nanti. benar, berdebar-debar ya Mumpung semua masih Riz. ada waktu, walau sedikit, alangkah berharganya waktu yang tersisa, sehingga kudu dimaksimalkan. Mumpung kepercayaan dunia internasional kepada Jokowi sedang bagus-bagusnya. We never know, jangan-jangan nanti presiden pengganti Jokowi malah menghambat kemajuan negeri ini. Meski kans yang sebaliknya juga tetap ada. Semoga kalau tidak ya. negeri memilih presiden yang tepat buat meneruskan program kerja Jokowi Betul. sejak 2014 hingga 2024 nanti. So okay guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel iaitu Hunting Permen Asik ya guys ya. Okay, judul yang kita reactionkan tadi adalah drop cuan Singapura ataupun invest Jokowi terbesar di dunia 1,207 ataupun 1,207 triliun rupiah. Wow, banyak guys ya. Ini kita bisa katakan melepasi target apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Dan apa yang diharapkan Bapak Presiden Jokowi nanti pada tahun 2045 nanti iaitu genap usia Indonesia 100 tahun. Itulah yang kita lihat, itulah target Bapak Presiden Jokowi pada tahun 2045 Indonesia menjadi negara maju antara negara-negara di dalam dunia ini. Itulah yang diharapkan Bapak Presiden Jokowi untuk Indonesia, dan Bapak Presiden Jokowi mengharapkan semua rakyatnya akan stabil pendapatan dan semua rakyatnya akan berpuas hati dengan melihat Indonesia menjadi negara yang maju di antara negara-negara yang maju di dalam dunia ini. Itulah guys apa yang kita lihat selama ini selepas Bapak Presiden Jokowi melakukan hilirisasi di dalam negeri Indonesia sendiri, iaitu terutamanya pertamanya adalah nikel ya, dibentikan pada awal tahun 2020 dan kini katanya dah akan diikuti dengan boksit. Tetapi daripada nikel itu kita lihat hilirisasinya memang sangat menguntungkan untuk Indonesia. Kalau dulu kita lihat kalau per tahunnya hanya keuntungan 1,1 miliar US dollar, tetapi hingga mencecah 30 miliar US dollar sekarang ini. Bayangkan guys, berpuluh-puluh lipat kali ganda keuntungan iaitu hilirisasi dalam negeri. Sebab itulah Bapak Presiden Jokowi katanya pada pertengahan 2023 ini pada bulan Juni akan menghentikan ekspor boksit. Bukan saja itu, ditambah lagi dengan biji timah pun akan dihentikan, tembaga pun akan dihentikan, dan pendek katalah guys semua bahan-bahan mentah ataupun barang yang belum siap dihentikan ekspor ke luar negara. Dan kita lihat nanti apabila dihentikan boksit, dihentikan tembaga, biji timah, batu bara dan berbagai-bagai lagi, kemungkinan hingga ratusan miliar US dollar keuntungan Indonesia setiap tahun. Bayangkan guys, kalau itu dilakukan daripada dulu lagi ya, daripada sebelum Bapak Presiden Jokowi, saya rasa tidak perlu menunggu pada tahun 2045 untuk Indonesia menjadi negara maju. Sekarang ini Indonesia sudah menjadi negara maju. Itu pendapat saya guys. Kalau pendapat orang lain saya tidak tahulah. Okey, rasanya sampai di sini saja guys untuk saya mereaction bersama dengan anda, dan saya minta maaf jika ada tersilap kata dan tersilap cakap guys. Mohon teman-teman klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan anda kepada saya, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada anda. So, assalamualaikum, goodbye, bye-bye.